Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan coba belajar online. Yang 2 hari sebelumnya kalian sudah mendapatkan tugas dari ibu dan alhamdulillah sudah dikerjakan ya nak. Tetap semangat dalam mengerjakan tugas dan belajar di rumah. Kalian bukan bermain di rumah tapi untuk belajar di rumah. Oke, langsung aja ke materinya. Sebelum itu, seperti biasa, ibu akan berikan waktu kalian untuk menyiapkan pensil, penghapus, dan buku tulis. Silakan letakkan di sekitar kalian. Ketika nanti sudah akan berisi dikte, kalian tinggal membuka buku tulisnya lalu mengikuti. Ditunggu ya. Sudah? Alhamdulillah kalau sudah. Oke, kita langsung saja ke buku tema 7-nya. Sudah dapat ya? Insyaallah udah dapat semua nih. Oke, buku tema 7-nya langsung ke halaman 2. Silakan dibuka halaman 2. Oke, kita ke pembelajaran 1 tentang membaca wacana. Judulnya adalah kebersamaan dalam keluarga. Ibu akan coba bacakan ke kalian. Silakan kalian tunjuk yang ibu baca. Kebersamaan dalam keluarga. Malam Senin, Rabu, dan Sabtu adalah hari-hari yang ditunggu Salman dan adik-adiknya. Pada ketiga malam itu, ibu mereka selalu membacakan buku cerita. Ibu pandai membacakan buku cerita. Ayah Salman juga pandai mendongeng. Ayah berdongeng secara bergantian dengan ibu di setiap malamnya. Sofia dan Salman kadang juga bercerita di depan keluarga. Kegiatan kebersamaan apa saja yang sudah dilakukan di rumahmu? Nah, cerita tadi adalah bentuk kebersamaan di rumah Salman dan Sofia. Nah, kebersamaan itu apa sih, Bu? Contoh kebersamaan keluarga. Contoh kebersamaan keluarga itu bercerita bersama, didongengi oleh ayah ibu. Kedua, tilawah bareng. Keempat, murojaah bersama. Kelima, berdiskusi atau bermusyawarah. Coba, pernah nggak kalian melakukan itu di rumah? Silakan, kegiatan apa saja yang sudah kalian lakukan di rumah sebagai bentuk kebersamaan. Oke, kita lanjut ya ke sesi selanjutnya, yaitu Bu Rizky akan mengajarkan tentang bahasa Indonesia, tentang dongeng fabel. Nah, sekarang silakan kalian buka buku tulisnya. Ibu akan sedikit mendikte materi tentang dongeng fabel. Oke, sudah? Alhamdulillah. Oke, pertama tulis ya, bahasa Indonesia. Tema 7 di judul atasnya. Bahasa Indonesia, tema 7. Sudah? Ya. Silakan di baris pertama. Dongeng fabel adalah. Dongeng fabel adalah cerita yang menceritakan. Cerita yang menceritakan. Oke, Bu Rizky ulang. Dongeng fabel adalah cerita yang menceritakan. Cerita yang menceritakan kehidupan hewan. Kehidupan hewan yang berperilaku. Yang berperilaku. Oke, ulang ya. Dongeng fabel adalah cerita yang menceritakan kehidupan hewan yang berperilaku. Kehidupan hewan yang berperilaku menyerupai manusia. Menyerupai manusia. Titik. Menyerupai manusia. Titik. Sudah? Alhamdulillah. Sekarang di bawahnya ya. Di dalam dongeng terdapat tokoh dan watak. Di dalam dongeng
terdapat tokoh dan watak. Titik. Di bawahnya silakan lanjut. Tokoh adalah. Tokoh adalah. Sudah? Pelaku dalam sebuah cerita. Titik. Tokoh adalah pelaku dalam sebuah cerita. Titik. Di bawahnya, watak adalah sifat dari tokoh atau pelaku pada cerita. Sifat dari tokoh atau pelaku pada cerita. Titik. Nah, sekarang Bu Rusi akan jelaskan ya yang sudah kalian tulis. Oke, dongeng fabel. Dongeng yang menceritakan kehidupan hewan. Jadi dongeng fabel itu isinya kayak si kancil dengan si lumba-lumba, si kura-kura berlomba dengan kelinci. Itu artinya dongeng fabel. Jadi isinya tuh tentang hewan-hewan yang bisa seperti manusia, berlari, bekerja sama. Itu adalah dongeng fabel. Jadi isinya tentang hewan-hewanan. Nah, tokoh apa sih Bu? Tokoh itu pelakunya. Misalnya di cerita judulnya Kelinci dan Kura-kura. Artinya tokohnya ada kelinci, ada kura-kura. Terus kalau contohnya dongeng tentang ikan bermain bersama kodok, berarti tokohnya si ikan dengan si kodok gitu. Nah, lanjut watak. Maaf ya, ada iklan dulu. Watak adalah sifat dari tokoh. Sifatnya itu kayak cerita tentang kelinci dan kura-kura. Sifatnya gimana sih Bu? Kelinci itu dia sombong, kan? Dia sombong, menyombongkan diri bahwa dia itu bisa berlari secepat kura-kura. Nah, sedangkan kura-kuranya itu sifatnya adalah rendah hati atau tidak mau sombong. Itu adalah contoh sifat pada cerita. Jadi sifatnya itu disebut dengan watak. Sudah ya? Sudah jelas? Kalau belum jelas silakan diputar ulang video Ibu mengenai pembahasan dongeng fabel, tokoh, dan watak ya. Oke, kalau sudah silakan dirapihkan buku tulisnya. Kita lanjut lagi ke buku tema 7. Kita akan mendongeng. Buku tema 7-nya halaman 3. Sudah? Halaman 3, kegiatan 2, mendengarkan dongeng. Judulnya Si Semut dan Belalang. Nah, Ibu akan coba bacakan, kalian tunjuk, lalu ketika Ibu bilang silakan kalian baca, kalian lanjutkan bacaannya ya Nak ya. Oke, Si Semut dan Belalang. Suatu hari yang panas, tampak ada beberapa ekor semut pekerja. Mereka bekerja keras di bawah terik matahari. Silakan dilanjut. Mereka membawanya ke sarang. Keringat mengalir deras di dahi si semut. Di perjalanan menuju sarang ada seekor belalang yang sedang bermain biola. Semut, ayo kita bermain musik dan bernyanyi, ajak belalang. Saya tidak punya waktu untuk bermain musik, kata semut. Mengapa kamu tidak punya waktu? Tanya belalang. Saya sedang mengumpulkan makanan untuk musim dingin yang panjang besok, jawab semut. Hahaha, saya punya banyak makanan untuk dimakan hari ini, kata belalang. Musim panas berubah ke musim gugur. Musim gugur berubah ke musim dingin. Si belalang tidak lagi menyanyikan lagu. Dingin sekali, aku kelaparan, katanya sambil gemetaran. Itu cerita dongeng tentang si semut dan belalang. Judulnya apa tadi? Iya, betul. Si Semut dan Belalang. Tokohnya ada siapa aja? Ayo di situ. Ada menceritakan tentang semut dan belalang.
Nah, watak-wataknya gimana? Semut adalah si pekerja keras, kalau belalang si pemalas, nggak boleh ditiru. Karena semut itu walaupun belum musim dingin, dia bekerja keras bersama-sama mencari makanan. Sedangkan belalang asik bermain biola, tidak memikirkan untuk mencari makanan ke depannya. Jadi si belalang itu wataknya adalah pemalas. Isi pesan dari cerita ini bahwa kita tidak boleh bermalas-malasan apapun kondisinya. Seperti kondisi kalian sekarang, kalian gak boleh malas-malasan walau belajar di rumah. Gak apa-apa, gak dimarahin. Bu Rizky selalu lihat tugas-tugasnya, siapa yang selesai duluan, siapa yang selesai terakhir, siapa yang belum selesai, dan siapa yang sudah selesai. Oke, dari cerita si semut dan belalang tersebut, langsung kita menjawab pertanyaannya ya. Pertanyaannya di halaman 4, 1-5. Silakan kalian kerjakan dulu. Setelah itu, nanti baru lanjut ke video selanjutnya ya nak ya. Selamat mengerjakan, sampai jumpa di video selanjutnya.